Ya, narasumber saya sudah hadir semuanya dan di sini nampaknya secerah langit di Bundaran Hotel Indonesia. Langit pagi hari ini, mudah-mudahan hatinya cerah juga. Amin. Mas Ahmad Basarah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wasekjen PDIP kemudian ada Pak Tamrin Amangula, selaku Direktur Pengawas, dan juga Mas Alex Lee. Ini adalah mewakili tim hukum dari Jokowi JK. Kita akan berbincang, mudah-mudahan pagi hari yang cerah ini juga memberi pencerahan untuk kita semua, Mas. Sebelumnya sempat ada tudingan yang ditujukan kepada PDIP terkait dengan isu komunis dan lain-lain. Bagaimana kemudian PDIP menjawab? Tapi sebelumnya memang kami mohon maaf karena sebelumnya barangkali durasinya tidak terlalu banyak untuk bisa memberikan kesempatan kepada PDIP untuk menjawab. Kami berikan durasi nih sekarang, Mas. Ya. Dari PDIP seperti apa menjawab? Terima kasih. Pertama, saya atas nama DPP PDI Perjuangan ingin memberikan apresiasi lebih dulu kepada redaksi TV One atas sikap gentleman yang dilakukan pada hari ini, sebagaimana kita sepakati bahwa forum Apa Kabar Indonesia Pagi ini diberikan oleh TV One kepada PDI Perjuangan untuk menggunakan hak jawab, sebagaimana kesepakatan yang kita buat dalam rapat di Dewan Pers pada tanggal 4 Juli yang kemarin, sebagai satu bentuk penggunaan hak konstitusional PDI Perjuangan sebagai partai politik yang hak politiknya dirugikan sebagai akibat pemberitaan yang dimuat pada Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 30 Juni yang lalu yang menampilkan narasumber mantan Gubernur DKI Pak Prianto ya. Saya kira kami ingin memberikan apresiasi tersebut dan kita tinggal menunggu kesepakatan yang lain ya, berupa permintaan maaf secara resmi kepada PDI Perjuangan dan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat tayangan dan rekaman Saudara Prianto, Wakil Gubernur DKI pada saat menjadi narasumber di Apa Kabar Indonesia Pagi pada tanggal 30 Juni yang lalu, itu saya seolah-olah melihat roh Orde Baru tampil, muncul lagi gitu. Sebuah pernyataan yang insinuatif gitu, yang ingin menuduh tapi tidak gentleman. Kira-kira beliau ingin mengatakan PDIP itu komunis, tetapi secara terselubung, gitu, insinuatif gitu. Bayangkan beliau mencuplik berbagai macam peristiwa sejak tahun 2002 sampai yang terakhir, kemudian cuplikan-cuplikan berita itu dirajut sedemikian rupa untuk meyakinkan publik TV One pada waktu itu bahwa PDI Perjuangan adalah komunis. Ini adalah satu pernyataan dan tuduhan yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab, lagi-lagi menggambarkan sebuah kekhawatiran kita tentang lahirnya satu sistem otoriter zaman Orde Baru yang saya kira dulu kita tahu Orde Baru sangat ahli sekali untuk memukul lawan politiknya apabila mengganggu stabilitas kekuasaan dengan dua isu besar. Kalau itu golongan Islam, dia akan tuduh ekstrim kanan, ingin mendirikan negara Islam. Kalau yang kiri, dia tuduh ekstrim kiri PKI, dengan label PKI dan sebagainya. Ini persis seperti yang dilakukan. Sehingga oleh karena itu, PDI Perjuangan sangat dirugikan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Prianto tersebut, dan sebetulnya kerusakan telah tercipta di tengah masyarakat karena pernyataan itu sudah diungkapkan. Pertama misalnya, saya ingin klarifikasi posisi politik PDI Perjuangan secara ideologis. Saya membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jelas sekali di dalam anggaran dasar dan rumah tangga ini pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa asas PDI Perjuangan adalah Pancasila. Jelasnya secara redaksional berbunyi, asas PDI Perjuangan adalah Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya 1 Juni 1945. Artinya apa? Asas partai, asas PDI Perjuangan itu adalah asas sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yang itu kita akui sebagai dasar dan ideologi negara kita. Cuma cara kami memahami sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kita membuka isi pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI yang kita kenal sebagai Hari Raya Pancasila. Tetapi secara legalistik formal, asas partai kita adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mas Ahmad Basarah, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Tamrin dulu. Pak Tamrin melihat ini sebagai bagian dari proses demokrasi atau seperti apa? Tadi Anda sebutkan bahwa ini adalah sebuah fenomena atau gejolak yang harus dikritisi. Ya, begini. Sebenarnya kita harus melihat ini dalam bingkai upaya kita bersama seluruh komponen bangsa ini untuk mengokohkan tradisi demokrasi yang sebenarnya baru saja berumur seumur jagung. Kalau dihitung dari tahun 50 udah cukup lama, tapi sesudah reformasi kan baru seumur jagung. Jadi kita ingin mengokohkan itu. Nah, pengokohan itu sebenarnya ingin dilakukan pada 3 lapis.
Lapis yang pertama adalah lapis prinsip-prinsip demokrasi yang disebut dengan democratic values, nilai-nilai demokrasi. Seperti transparansi, akuntabilitas, representativeness, itu prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga demokrasi. Lembaga demokrasi juga harus dikokohkan. Dan yang ketiga, kalau bisa dalam tingkah laku demokrasi. Jadi dalam tingkah laku demokratik dalam praktek-praktek demokrasi itu. Nah, sekarang yang kita baru capai itu adalah pada tingkat lembaga. Jadi yang di tengah. Tapi prinsip banyak orang yang tidak paham, dan yang paling banyak tidak paham saya kira adalah yang saya sebut dengan hardcore dari Orde Baru. Bukan hanya tidak paham, memang mereka tidak mau paham dan mereka mau memanipulasi demokrasi untuk keuntungan-keuntungan dari pihak hardcore-nya Orde Baru itu. Hardcore Orde Baru itu kita bisa tunjuk secara jelas ya. Itu adalah misalnya militer ya, khususnya Angkatan Darat. Kemudian yang kedua adalah birokrasi. Kemudian yang ketiga ya, itu PNS. Kemudian yang ketiga adalah bisnis-bisnis yang tumbuh di bawah keteknya Orde Baru, yang dikasih kalau istilahnya tuh dikasih netek sama Orde Baru dari proyek-proyek APBN itu. Nah, ini hardcore ini tidak bisa menerima demokrasi yang sekarang kita sedang praktekkan dan kita kokohkan, sehingga mereka menolak sebenarnya pada dasarnya. Tingkah lakunya apalagi itu sangat tidak demokratis. Nah, lembaga sudah. Nah, yang saya mau singgung sekarang ini tingkah laku dan cara-cara praktek-praktek gitu. Oke, bagaimana tingkah laku dan cara-caranya yang sekarang ini sudah menjurus ke arah sedang mencoreng tradisi demokrasi dan lawan demokrasi begitu ya? Dan menggerogoti yang sedang kita bangun ini digerogoti gitu. Tidak sejalan, saya catat, tidak sejalan dengan arah demokrasi, menggerogoti bahkan merusak. Ada kecenderungan merusak seperti itu. Tapi nanti sebentar. Ya. Jadi sebelum ke lebih lengkap pengamatan Pak Tamrin, saya ingin menyampaikan ada 9 isu yang disampaikan oleh Pak Priyanto pada waktu itu, dan saya ingin mengklarifikasi semua isu itu supaya pemirsa TV One juga terang benderang. Setelah komersial break dulu ya, Mas Basara ya. Kami akan segera kembali pemirsa untuk Anda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya, saya masih asik ngobrol dengan Mas Bas dan juga rekan-rekan di sini terkait dengan statement Pak Priyanto waktu itu. Anda menggarisbawahi ada 9 poin itu. Yang soal cara dan itu dan tingkah laku. Nanti. Oh, nanti. Nanti. Ada komprehensi. Agar lebih jelas lagi. 9 poin itu apa saja yang dirasa keberatan? Kalau tidak salah, saya ingat ada beberapa hal diantaranya tentang Rika Cipan, kemudian mengepal dengan tangan kiri dan lain-lain. Ya, ada 9 isu yang disampaikan Pak Priyanto pada saat dialog di Akib, dan siangnya ditambah dengan isu kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Ya, tapi saya akan mengambil saja bagian-bagian isu yang penting. Yang pertama, saya ingin jelaskan tuduhan Pak Priyanto bahwa di PD Perjuangan itu tempat atau sarangnya anak-anak PKI. Ya, dengan mengutip buku Rika Citaning tahun 2002. Saya ingin sampaikan, sesuai dengan asas jati diri dan watak partai sebagai partai nasionalis yang berasaskan Pancasila, PD Perjuangan telah menyatakan diri sebagai rumah besar kaum nasionalis. Artinya apa? PD Perjuangan adalah tempat di mana tiap-tiap warga negara Indonesia, dia mau suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, seluruh suku yang ada di Indonesia, termasuk juga agama yang ada di Indonesia, dan termasuk aliran-aliran ideologi sebelumnya, ya, dia boleh masuk ke PD Perjuangan. Tetapi ketika dia masuk PD Perjuangan, dia wajib hukumnya menjadi seorang nasionalis. Kalau dia seorang Islam, ketika dia menjadi pemimpin, dia harus menjadi pemimpin Islam yang nasionalis. Kalau dia orang Kristen, dia menjadi pemimpin Kristen yang nasionalis. Begitu juga Rika Citaning, betul orang tuanya adalah dulu anggota PKI, tetapi dia bukan anggota PKI, dia hanya anaknya. Ya, dan ketika dia masuk PD Perjuangan, dia tidak boleh membawa ideologi komunis almarhum bapaknya, dan dia sudah menyatakan diri sebagai nasionalis, sehingga semua yang ada di dalam PD Perjuangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, wajib hukumnya untuk menerima asas dan melaksanakan asas partai itu tadi. Dengan kata lain, yang masuk PD Perjuangan, apapun agamanya, apapun sukunya, dan latar belakang aliran ideologi apapun sebelumnya, dia harus wajib menjadi seorang nasionalis. Lebih singkat poin selanjutnya, Mas. Poin selanjutnya, misalnya mengatakan pertemuan di Banyuwangi, ya, bertemu dengan tokoh-tokoh PKI pada waktu itu. Saya ingat betul karena Banyuwangi adalah dapil saya, daerah pemilihan saya. Pada saat Ibu Rika Citaning dan Dia Rika Pitaloka datang ke Banyuwangi, itu sedang berlangsung pilkada, di mana PDI Perjuangan punya calon sendiri dan juga partai-partai politik punya calon sendiri.
Nah, untuk tidak menambah elektabilitas calon kepala daerah kita dengan kedatangan Rieke Diah Pitaloka dan Rifka Cipranding, maka digunakanlah isu PKI untuk mengusir mereka tidak berkampanye di Banyuwangi. Jadi penuh dengan muatan lokal. Kemudian soal lain yang menggelikan, Pak Prianto mengatakan bahwa Pak Jokowi akan merubah TAP MPR tentang larangan Partai Komunis Indonesia, TAP MPRS. Bagaimana mungkin? Pak Jokowi tahu persis bahwa Presiden Republik Indonesia, seandainya dia terpilih, tidak punya kewenangan untuk membuat TAP MPRS atau membuat TAP MPR, karena jangankan Presiden, MPR sekarang pun sudah tidak punya kewenangan lagi membuat ketetapan MPR gitu loh. Nah, yang terakhir yang juga menurut saya penting adalah misalnya dia mengatakan ada salam merdeka pakai tangan kiri. Padahal yang resmi dari PDI Perjuangan sesuai dengan ajaran Bung Karno sebagaimana maklumat pemerintah tanggal 30 Agustus 1945 yang meresmikan salam merdeka sebagai salam resmi bangsa Indonesia itu seperti ini. Dia mengangkat tangan 5 di jari di pundak, yang artinya adalah kita merdeka di atas 5 sila Pancasila. Gitu, diteriakan merdeka. Sebentar. Kemudian kenapa menjadi mengepal? Karena setelah konferensi Asia Afrika, nilai-nilai Pancasila ini menjadi ideologi dunia, kemudian dikepalkan melawan imperialisme, diteriakanlah kata merdeka. Yang terakhir, saya nanti lengkap penjelasannya, soal kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Ini penting, karena ini disampaikan pada siang harinya ya. Jadi, kita mengenal kerjasama internasional itu ada G2G, government to government, kemudian business to business, people to people, party to party. Nah, dalam konteks kerjasama internasional partai politik, PDI Perjuangan menjalin dengan partai-partai politik di negara manapun, termasuk juga ikut aktif di dalam organisasi-organisasi partai politik yang ada di ASEAN dan juga dunia. Nah, kerjasama dengan Partai Komunis Cina itu juga dilakukan oleh Partai Golkar, juga dilakukan oleh Partai PKS. Ya, kenapa yang hanya dimunculkan itu secara tendensius seolah-olah kerjasama dengan Partai Komunis Cina itu adalah kerjasama eksklusif antara PDI Perjuangan dan ada Mas Alex di sana menunggu. Mas, sebetulnya Pak Prianto waktu itu berstatement untuk kasus bus Transjakarta. Ada tudingan waktu itu yang mengarah pada keterlibatan seorang Joko Widodo. Ini masalahnya kerap kasus Transjakarta udah dibicarakan ulang-ulang, jadi mungkin Pak Prianto udah nggak punya bahan lagi, jadi beliau kemudian bicara soal komunis. Kenapa saya bilang ini dibicarakan berulang-ulang? Karena sejak berapa bulan yang lalu, ini lagu yang sama terus dimainkan. Padahal, ini pentingnya, kalau orang yang memahami hukum, itu harusnya tahu bahwa Pak Jokowi nggak terlibat sama sekali. Kenapa? Saya tunjukkan faktanya. Langkah pertama yang dilakukan Pak Jokowi ketika mendengar isu bahwa ada dugaan korupsi dalam pengadaan Transjakarta adalah memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan DKI. Kalau dia terlibat, langkah pertama yang akan dia lakukan adalah mengamankan, melindungi orang-orang yang diduga terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi sebaliknya, dia memberhentikan. Kenapa ya dia lakukan itu? Sebagai praktik dari good governance, pemerintahan yang bersih, yaitu orang yang diduga terlibat segera dipinggirkan sehingga proses penyidikan bisa berlangsung dengan lancar. Itu prinsipnya. Kemudian status hukumnya seperti apa Pak Jokowi sekarang? Saksi aja bukan dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah bekerja demikian lama, udah memeriksa demikian banyak saksi, udah ada 3 tersangka atau 4 mungkin dengan Pak Udar. Tapi tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi ini. Kemudian ada upaya-upaya menghubungkan Pak Jokowi dengan kasus Transjakarta ini dengan mengatakan bahwa Anda sebagai gubernur kok nggak tahu ada proses pengadaan ini. Itu keliru. Sebagai gubernur beliau tahu bahwa ada kasus ada pengadaan bus Transjakarta, tetapi beliau tidak terlibat dalam teknis pengadaan bus Transjakarta tersebut. Jadi tidak semua atasan itu harus bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah dugaan korupsi yang menjerat Pak Surya Dharma Ali, ketum P3 dalam pengadaan haji itu Pak SBY sebagai presiden, atasan dari beliau juga harus bertanggung jawab? Kan tidak. Tidak ada orang yang mendesak bahwa Pak SBY harus diperiksa dalam kasus korupsi haji Pak Surya Dharma Ali. Kenapa? Karena memang tidak semua atasan itu harus dipanggil, diperiksa kalau dia memang nggak tahu dan nggak terlibat sama sekali dalam proses itu. Jadi ini yang kita ingin masyarakat Indonesia bisa lebih kritis dalam memahami, melihat pemberitaan-pemberitaan selama masa kampanye Pilpres ini. Dan ini perlu saya tegaskan karena di daerah-daerah di Jawa Barat terutama, karena ini lumbung suara nasional terkait dengan Pilpres ini, kemudian banyak selebaran gelap, bahkan poster-poster yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini terlibat dan Kejaksaan Agung takut untuk memeriksa ini dan sebagainya. Dan ini menurut kita
perlu jelas bahwa masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai pemberitaan, terutama dalam masa Pilpres ini. Ya, ke Pak Tamrin sekarang. Posisi statement Pak, durasi kita ternyata terbatas sekali. Jadi yang saya lihat ini praktek-praktek cara-cara yang sebenarnya sama sekali tidak demokratis. Misalnya pertama, fitnah yang kecil itu paling banyak diterapkan oleh orang-orang komunis dan mafia geng di Amerika, sehingga mereka saling bunuh itu diterapkan oleh orang-orang di sini. Di dalam demokrasi ini merusak demokrasi sama sekali. Kemudian yang kedua adalah insinuatif yang tidak berdasarkan fakta. Misalnya Pak Kiflan Zain itu bilang orang-orang di PDIP itu saling menyapa dengan kawan, dan itu sama dengan kamerat itu komunis. Dia lupa bahwa rakyat Minahasa saling menyapa dalam tradisi mereka dengan tawa dua. Ya. Ibunya Pak Prabowo itu orang Minahasa asli. Apa mau bilang orang Minahasa itu komunis? Baik. Nah, itu cara yang sangat insinuatif, yang sangat merendahkan nalar kita gitu. Nah, kemudian yang lain itu adalah praktek-praktek yang sebenarnya menghalalkan kekerasan. Dari mana kita belajar kekerasan? Dari militer Orde Baru. Militer Orde Baru dulu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Semua rakyat itu dididik menjadi keras dan menggunakan kekerasan. Baik. Itu yang sedang dipraktekkan itu. Itu yang sedang dipraktekkan itu. Iya, saya berharap setelah ini tidak ada lagi berbagai macam upaya memanfaatkan ruang publik seperti apa yang dikatakan Pak Tamrin untuk mengembangkan fitnah, kemudian mengadu domba, apalagi kemudian menggunakan isu-isu sensitif ya seperti isu SARA dan komunisme dan sebagainya macamnya. Dan saya kira kita sama-sama punya tanggung jawab lah untuk menjaga demokrasi. Ada satu hal yang penting sebenarnya, jangan kaitkan orang tua dengan anak. Jadi misalnya, Dr. Rifka, kalau kamu kaitkan orang tua dengan anak, orang bisa kaitkan Prabowo dengan Pak Sumitro. Mas Alex, yang terakhir Mas Alex. Saya harap masyarakat ikut memutuskan 9 Juli nanti, jangan sampai jalan fitnah itu menjadi presiden, menjadi contoh di Republik Indonesia ini. Kita untuk mencegah orang jadi presiden Republik Indonesia. Terima kasih kehadirannya teman-teman dari PDIP, dan mohon maaf sekali lagi karena waktu Apa Kabar Indonesia, waktu ada narasumber Pak Priyanto, teman-teman dari PDIP belum sempat untuk datang, belum sempat untuk hadir di Apa Kabar Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan kami masih memiliki perbincangan lagi yang menarik tentu saja pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan usai jeda berikut. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi.